Muhammad itu ibarat batu berlian yang kumpul dengan bebatuan. Jadi Muhammad itu manusia. Wes mari kok jadi Muhammad. Jadi Muhammad itu manusia, tapi tidak seperti manusia biasanya. Pada tapi tak pada. Sama tapi tidak sama. Ibarat kata Kanjeng Nabi itu batu berlian, kalau kita itu batu-batu biasa. Batu biasa itu batu kita biasa. Kalau orang Jawa bilang watu cilik arane gragal. Orang Jawa bilang batu bebatuan batu cilik niku arane gragal, Bu, gragal. Kalau orang Madura bilang gragal apa? Hah? Mikel. Bliker apa bliker? Bliker. Jadi Kanjeng Nabi ibarat batu permata, batu berlian. Ibu-ibu batu bliker. Kanjeng Nabi batu permata, saya batu bliker. Kanjeng Nabi batu permata, jamaah ibu-ibu batu bliker. Makanya para batu bliker sekalian, senajan batu bliker, walaupun batu bliker, ayo yang seneng moco sholawat. Kenapa kok disuruh baca sholawat? Karena modal baca sholawat saja bisa membawa kita masuk ke surga. Tapi apalagi saya lihat orang sini wajah-wajahnya wajah-wajah ahli surga semuanya. Kalau jadi, kira-kira jadi napa mboten? Jadi begini, ciri-ciri ahli surga itu melakukan perintah, menjauhi larangan. Ngaten nggih? Coba saya tanya, kira-kira banyak mana jenengan nyekel Qur'ane, pegang Qur'ane ambek HP-ne? HP-ne. Banyak mana sholawatan sama rasan-rasan? Rasan-rasan. Banyak mana jenengan mengeluarkan zakat mal sama zakat mall? Mall. Kayak gitu ahli surga nggih? Masya Allah, surga gang berapa, Bu? Disinilah pentingnya kita membaca sholawat. Secara kurikulum Kanjeng Nabi itu memang manusia, tapi manusia yang berbeda, manusia yang diistimewakan, manusia yang paling dicinta. Apalagi Kanjeng Nabi itu manusia yang bisa memanusiakan manusia. Coba sekarang jawab manusia, gitu nggih? Kanjeng Nabi itu manusia yang bisa memanusiakan. Yang jawab manusia, tak doakan bisa berangkat umroh. Yang enggak jawab manusia, tak doakan pulang pengajian sandalnya hilang. Kanjeng Nabi itu, lu jawab, Kanjeng Nabi itu manusia yang bisa memanusiakan, manusia yang bisa mengerti tentang manusia. Sekarang ganti bahasa Jawa, wong. Kalau Madura wong itu apa? Orang. Ya udah, orang. Kanjeng Nabi niku orang yang bisa mengorengkan, orang yang bisa mengerti tentang. Makane ayo dadi orang sing iso ngorengno. Nek ora bisa ngorengno orang berarti iku dudu. Maksudnya mengorengkan orang itu bagaimana? Memanusiakan manusia. Nguwongno uwong kalau kata orang Jawa. Nguwongno uwong itu maksudnya bagaimana? Gak pilih-pilih. Bersikap dengan siapa saja sama. Sedangkan fenomena yang sering kali kita ketemui, itu orang kan pilih-pilih. Sikapnya dengan siapa berbeda. Kalau sama yang kaya, baik. Kalau sama yang gak kaya, enggak baik. Orang sini gitu apa enggak? Iya sama ya. Iya, saya tahu orangnya datang ke sini, orangnya pakai kerudung kuning.
Oh tapi yang pakai kerudung kuning cuma sedikit. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi Kanjeng Nabi itu manusia yang bisa memanusiakan manusia. Sikapnya dengan siapa saja sama, tidak membedakan yang kaya, yang miskin, yang cantik, yang tampan, nggak ada. Bahkan sekarang itu lagi rame Bu, sikap seseorang kalau sama yang cantik itu beda. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat, good looking. Jadi kalau sama yang cantik baik, kalau sama yang nggak cantik nggak baik. Orang sini gitu napa mboten? Hah? Sama? Ada yang kayak gitu di sini ada. Orangnya juga hadir di sini. Ada. Orangnya pakai kerudung warna apa? Kok hitam nih loh? Enake hitam. Tapi di sini yang pakai kerudung hitam lo banyak. Orang me aku tok. Orangnya kira-kira di bawah panggung apa di atas? Yang di atas juga banyak yang pakai kerudung hitam. Bukan aku saja. Orangnya pegang mic apa enggak? Ini maksudnya aku toh. Shallu ala Nabi Muhammad. Lalu tipe-tipe orang-orang yang ketika menyambut maulud Nabi itu ada beberapa macam. Ada orang yang ketika datangnya maulud Nabi dia senang. Ada yang tidak senang. Ada yang biasa saja. Yang pertama yang senang. Biasanya kalau yang senang ini yang paling bahagia. Karena memperingati hari kelahirannya manusia paling sempurna, manusia paling baik. Ini yang paling biasanya senang. Pokoknya kalau ada maulid Nabi dia yang paling senang. Kalau zaman dulu cara membuktikan cinta para sahabat kepada Kanjeng Nabi itu dengan cara memandang wajahnya Rasulullah. Bukti cinta seseorang, cara mengungkapkan cinta seseorang itu kan berbeda-beda. Kita tahu ada 5 bahasa cinta. Ada word of affirmation, ada physical touch, ada act of service. Do you understand? Yes. Paham ra paham pokoknya muni yes. Paham, bakal paham, yang penting ikut bunyi yes. Nanti pulang ditanya tetangga, Bu tadi pengajian dapat apa? Yes. Lah ning Umi tadi ngajinya apa? Yes. Shallu ala Nabi Muhammad. Lanjut. Jadi dulu sahabat itu kalau mengungkapkan cintanya, menunjukkan cintanya dengan cara memandang wajah Rasulullah. Kalau sekarang kita nggak bisa. Dulu sahabat itu sama Rasulullah itu nurut, Masya Allah. Dimintai tolong apa saja siap siaga. Bersedia menolong Rasulullah dalam keadaan suka dan duka. Pernah ada sahabat namanya Sa'labah. Sa'labah ini usianya 14 tahun. 14 tahun itu kalau sekarang berarti sekolahnya kelas sekitar kelas 2 atau 3 SMP ya. Nggih. Jadi ada orang namanya Sa'labah. Dia cinta banget sama Kanjeng Nabi niku cinta. Bahkan dimintai tolong oleh Rasulullah dia mau. Disuruh apa oleh Rasulullah langsung berangkat. Suatu ketika Sa'labah dipanggil oleh Rasulullah. Sa'labah, dalam. Sa'labah, 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 Sa'labah. Tolong kamu urusi urusanku. Ada urusanku yang belum selesai di pucuk kota Madinah. Tolong selesaikan urusanku. Oke Kanjeng Nabi. Berangkatlah Sa'labah di pucuk kota Madinah, melewati rumah-rumah kecil, melewati jalanan-jalanan kecil. Suatu ketika Sa'labah lewat jalan kecil, ternyata ketika lewat jalan kecil Sa'labah melihat ada bangunan kecil yang seperti kamar mandi. Kalau dulu itu nggak kayak sekarang Bu.
Kalau bangunan sekarang kan pakai tembok. Kalau dulu itu pakai pelepah kurma disusun. Jadi ada bolongannya sedikit-sedikit kayak gitu. Ada bolongannya sedikit-sedikit. Terus habis itu kalau ada kamar mandi itu ditutupi pakai kain. Lah, tiba-tiba ketika Sa'labah lewat itu ternyata ada bangunan kecil kayak kamar mandi, tapi kainnya ini nyingkap. Apa ya? Nyingkap itu apa? Bahasa Maduranya nyingkap itu apa? Sengkap. Kain ini tiba-tiba sengkap. Kain ini tiba-tiba buka. Yang sampai tidak sengaja Sa'labah ini tadi kaget, ternyata di dalamnya ono wong wedok adus. Di dalamnya ada perempuan sedang mandi. Sa'labah kaget dan refleks langsung begini, langsung memejamkan mata. Astagfirullahaladzim. Soalnya nggak sengaja ketika lewat ternyata ada perempuan yang sedang mandi terlihat oleh mata Sa'labah. Dia langsung refleks menutupkan mata, langsung istighfar astagfirullahaladzim. Sama seperti orang Suren ya. Orang Suren kalau kelihatan ada perempuan lagi mandi biasanya langsung istighfar astagfirullahaladzim. Lidahnya baca istighfar tapi matanya melorok. Astagfirullahaladzim. Sa'labah langsung refleks menutupkan mata. Astagfirullahaladzim. Sampai Sa'labah merasa bersalah. Sa'labah tiba-tiba kepikiran, badannya jatuh sakit, dia tidak mau bertemu dengan Rasulullah. Malu, isin. Bahasa Maduranya isin apa? Ngobus, todus. Todus. Todus itu malu berarti ya. Kalau aku apa? Aku. Engkau. Kalau kamu? Beun. Oh, kalau aku engkau. Kalau kamu beun. Jadi Sa'labah itu tiba-tiba nggak mau bertemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena malu. Nggak mau ketemu dengan Rasulullah. Karena dia tidak sengaja melihat perempuan sedang mandi. Sampai suatu ketika jamaah, Sa'labah ini kan orang yang sergap jamaah, nggak pernah meninggalkan sholat jamaah. Tidak pernah sekalipun dia tidak jamaah. Kalau orang sini ngapunten, masjidnya sepi apa rame? Sepi, nggak ada jamaahnya. Tapi tak lihat di sini rame kalau pengajian. Kalau pengajian gini rame, kalau jamaah sepi apa rame? Kan kalau pengajian rame, ini sepi apa rame? Rame. Kalau jamaah biasanya sepi apa rame? Rame. Jamaahnya kalau di masjid juga segini. Iya, ya Allah, luar biasa berarti orang Suren ini. Bohongnya luar biasa. Jadi Sa'labah itu tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Pokoknya sedikit pun dia tidak pernah meninggalkan sholat jamaah. Sampai suatu ketika dia tidak mengikuti sholat jamaah dan Rasulullah menanyakannya kepada para sahabat. Sahabat, kemana Sa'labah? Di mana Sa'labah? Sa'labah ngapunten, sahabat bilang, tidak tahu ya Rasulullah. Terakhir dia pergi karena kau utus untuk menyelesaikan urusan di pojok Madinah. Ya anake sapa nggawa es nang ngarep iki ya Allah. Sahabat, kenapa Bu? Hah? Terkejut? Terkejut? Bawa minum boten? Ya Allah, yang satu nembe lungguh saya kita kopan. Sahabat, di mana Sa'labah? Terakhir Sa'labah ketika kau utus untuk menyelesaikan urusan di pojok Madinah ya Rasulullah.
Lalu Rasulullah menjawab, kok nggak pernah ikut jamaah? Tolong carikan salabah ya sahabat. Nggih ya Rasulullah, siap, akan kami carikan. Dicarikanlah, berangkatlah ada sahabat namanya Sayyidina Umar bin Khattab dengan Salman Al-Farisi mencari di mana salabah. Dicarilah salabah, muter-muter kota Madinah. Salabah di mana kamu? Salabah, salabah, nggak ketemu. Sampai dicari ke pojok, ke Mekah, ke Madinah, ke perbatasan Mekah Madinah, nggak ada. Sampai suatu ketika Umar bin Khattab bertemu dengan penggembala. Kalau orang Jawa bilang wongangon, kalau orang Madura bilang penggembala, penggembala. Muan, mauan, muan. Kok salah, Bang? Nguan, nuan. Apa N? Muan. Bertemulah dengan Muan. Ditanyai, Pak, apakah kau melihat ada laki-laki yang usianya sekitar 14 sampai 17 tahun? Lalu dia wajahnya sumringah, dia wajahnya bahagia. Seringkali dia menyapa orang-orang sekitarnya dengan senyuman. Seringkali dia menyapa orang-orang sekitarnya dengan tersenyum. Apakah kau tahu dan pernah melihat orang itu? Setelah itu nguannya bilang, loh Pak, saya nggak tahu Pak. Kalau ada anak 14 tahun yang suka senyum. Saya tahunya ada anak 14 tahun tapi wajahnya sedih, murung, susah, sumpek. Kalau orang Madura bilang apa? Sosah, sompek, gelis. Apa? Belis. Berarti ini beneran mayoritas orang Madura ya. Sedih ya. Tapi nggak apa-apa, kan paham toh. Sumpek, wajahnya sumpek. Dia usia 14 sampai 16 tahun tapi wajahnya sumpek. Di mana dia? Biasanya setiap pagi di sini. Oh, ya sudah. Besok saya cari. Akhirnya setelah itu dicarilah. Ditunggu, ternyata ada salabah. Salabah. Loh, kamu di sini? Loh, Sayyidina Umar kok di sini? Saya diutus Rasulullah untuk mencari kamu. Kamu kenapa beberapa hari ini nggak ikut jamaah? Saya malu ketemu Rasulullah. Kenapa malu? Ya pokoknya saya malu. Kenapa? Saya telah melakukan dosa. Apa itu? Gak mau. Saya gak mau cerita. Ya sudah, ayo ketemu dengan Rasulullah. Gak mau. Ya sudah, tak antar ke rumah. Akhirnya Sa'labah pulang ke rumah. Diantarkan ke rumah ibunya. Setelah itu Sayyidina Umar lapor kepada Rasulullah. Assalamualaikum. 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 Ya Rasulullah, ini Sa'labah sudah ketemu. Lah mana? Saya antarkan ke rumah ibunya. Loh, nggak mau ke sini. Nggak bisa ya Rasulullah. Dia seperti kecapean, seperti tidak pernah mau. Suruh ke sini ya Rasulullah. Rasulullah jawab, nggak usah. Saya aja yang ke sana. Akhirnya diparanilah apa ya? Dientarenlah oleh Rasulullah ke rumah Sa'labah. Setelah itu Rasulullah bilang ke ibunya, Bu, ayo dalem. Bu, ibu, kok bisa Sa'labah tiba-tiba begitu? Saya juga nggak tahu ya Rasulullah. Coba jenengan bilang sendiri. Akhirnya ditanyai, Sa'labah kenapa Sa'labah? Begini ya Rasulullah, saya telah melakukan dosa. Apa dosa yang kau lakukan? Saya tidak sengaja melihat wanita sedang mandi. Saya tidak sengaja melihat perempuan adus. Saya tidak sengaja melihat perempuan adus itu apa? Meduronya. Oh, sama kayak bahasa Indonesia ya? Mandi. Hah?
udah ada haknya mandi. Saya tidak sengaja melihat perempuan mandi. Saya telah berdosa ya Rasulullah, tapi saya sudah beristighfar. Tapi saya sudah minta ampun kepada Allah. Apakah dosa saya diampuni ya Rasulullah? Kata Rasulullah, gak apa-apa. Dosamu telah diampuni. Toh kamu juga tidak sengaja. Yang penting banyak baca istighfar. Astaghfir wa rabbal ya astaghfirullah minal khata ya rabbi zidni nafi'a wa wafiqni. Istighfar setiap setelah sholat. Sedangkan kebanyakan dari kita biasanya sekarang kalau sholat itu langsung lancing, mari salam langsung pelencing. Setelah salam sekarang sudah gak ada wiritan. Biasanya saking sibuknya setelah sholat langsung lari. Jadi biasanya setelah sholat wiritan apa badan? Wiritan, minimal istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Biasanya ibu-ibu wiritan nggih. Jangan lupa wiritan. Rasulullah itu ngapunten di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Rasulullah itu tidak pernah sehari semalam kurang dari 70 kali sholat taubat.